Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, jurusan Kebidanan kelas 1A semester 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anatomi tengkorak bayi dan anatomi panggul wanita. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Perkenalkan, nama saya Claria Devi Utami, NIM 001. Saya Dini Maulida, NIM 004. Saya Vivi Tiara Putri, NIM 005. Saya Nida Ulharamain Al-Makzum, NIM 014. Saya Ica Dewi Febrian, NIM 038. Bagian-bagian kepala. Yang pertama ada bagian muka, terdiri atas 1. Tulang hidung atau os nasal, 2. Tulang pipi atau os zygomatikum yang terdapat 2 buah. Yang ketiga ada tulang rahang atas atau os maxilla yang ini. Yang keempat ada tulang rahang bawah atau os mandibula yang ini. Yang kedua ada bagian tengkorak, yaitu bagian yang terpenting pada persalinan karena biasanya bagian tengkoraklah yang paling depan atau bawah. Bagian tengkorak dibentuk oleh yang pertama tulang dahi atau os frontalis yang ini. Yang kedua ada tulang ubun-ubun atau os parietal, terdapat 2 buah yang ini. Yang ketiga ada tulang pelipis atau os temporalis yang terdiri dari 2 buah yang ini. Dan yang terakhir ada tulang belakang kepala atau os occipitalis yang ini. Kemudian terdapat juga selat tengkorak pada janin yang memungkinkan terjadinya pergeseran atau disebut dengan sutura. Apabila kepala anak tertekan, maka tulang yang satu akan bergeser di bawah kedua tulang ubun-ubun. Sutura dan tulang ubun-ubun ini penting diketahui untuk menentukan letak kepala anak atau janin dalam jalan lahir nanti. Dan sutura-sutura kepala itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sutura sagittalis yang disebut juga sela panah, terletak di antara kedua os parietal. Kedua ada sutura coronaria yang disebut juga sela mahkota, terletak di antara os frontalis dan os parietal. Kemudian yang ketiga ada sutura lamboidea yang terletak di antara os occipitalis dan kedua os parietal. Dan yang keempat ada sutura frontalis atau disebut juga dengan sutura metopik, tapi lebih sering disebut dengan sutura frontalis, dan itu terletak di antara os frontalis kiri dan kanan. Jadi yang selanjutnya adalah ubun-ubun besar atau fonticulus mayor. Jadi ubun-ubun besar adalah lubang dalam tengkorak yang berbentuk segi 4 dan hanya tertutup oleh selaput. Jadi ubun-ubun besar ini terdapat pada pertemuan antara 4 sutura, yaitu sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura frontalis. Nah, bentuknya menyerupai kepala panah. Sudut depan yang runcing menunjuk ke bagian muka anak janin, sedangkan sudut belakang tumpul. Jadi ubun-ubun besar ini akan menutup saat seorang anak mulai usia 18 bulan sampai 3 tahun secara berangsur-angsur dan tidak bisa diraba lagi denyutannya. Selanjutnya adalah ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil atau forticulus minor bukan merupakan lubang besar pada tengkorak, merupakan tempat 3 sutura bertemu. Terletak pada pertemuan sutura lambdoidea dan sagittalis, di mana yang sagittalis letaknya di sini dan yang lambdoidea letaknya di sini. Ubun-ubun dan sela tertutup seluruhnya jika anak kurang lebih berumur 1,5 sampai 2 tahun.
Selanjutnya ada ukuran muka belakang. Yang pertama ada subopsitobregmatica dari foramen magnum ke ubun-ubun besar. Ukurannya 9, cm. Ukuran ini adalah ukuran muka belakang yang terkecil. Ukuran ini melalui jalan lahir kalau kepala anak sangat menekur atau hiperfleksi pada letak belakang kepala. Nah, ini posisinya di bawah dan kepalanya benar-benar fleksi dan diameternya itu terkecil pada posisi fleksi penuh. Subopsitobregmatica ini adalah bagian yang menonjol di serviks, sehingga bagian ini merupakan posisi yang bisa diraba di serviks. Nah, posisinya itu di sini dan di sini. Selanjutnya ada suboccipitofrontalis dari fragmen magnum, yaitu suboccipitofrontalis ke pangkal hidung. Ukurannya 11 cm dari sini ke sini. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak belakang kepala dengan fleksi yang sedang. Yang ketiga ada frontooccipitalis dari pangkal hidung, ini pangkal hidung, ke titik yang terjauh pada belakang kepala. Ukurannya 12 cm melalui dari os frontalis ke os occipitalis. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak puncak kepala. Yang keempat ada mentooccipitalis dari dagu ke titik yang terjauh pada belakang kepala, yaitu occipitalis. Ukurannya 13,5 cm. Ukuran ini adalah ukuran terbesar dan melalui jalan lahir pada letak dahi. Yang kelima ada submentobregmatica. Ukuran ini merupakan ukuran yang melalui jalan lahir pada letak muka. Jadi ini jelas mukanya, dan dari bawah dagu, dari os hyoidea ke ubun-ubun, dari sini ke sini, atau dari submento ke frontalis ubun-ubun besar. Ukurannya 9,5 cm. Selanjutnya adalah ukuran melintang. Ukuran melintang dibagi menjadi dua, yaitu diameter biparietalis, merupakan ukuran yang terbesar antara kedua os parietal yang panjangnya sekitar 9 cm. Nah, pada letak belakang kepala ukuran ini melalui ukuran muka belakang dari pintu atas panggul atau conjugata vera. Yang kedua, diameter bitemporalis, merupakan jarak yang terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri, yang panjangnya antara 8 cm. Nah, pada letak defleksi ukuran ini melalui conjugata vera. Pada persalinan, tulang-tulang bagian muka melekat dengan erat satu sama lain, berlainan dengan tulang-tulang bagian tengkorak yang agak lemah hubungannya. Yang kedua, antara tulang-tulang tersebut di atas terdapat sela tengkorak atau sutura yang pada janin memungkinkan pergeseran. Yang ketiga, apabila kepala anak tertekan, maka tulang yang satu bergeser di bawah kedua tulang ubun-ubun. Yang keempat, sutura dan ubun-ubun penting diketahui untuk menentukan letak kepala janin dalam jalan lahir. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.